Di balik usaha yang terlihat ramai, sering tersembunyi perjanjian yang tak pernah diceritakan. Ada harga yang dibayar bukan dengan uang, tapi dengan umur, jiwa, dan orang-orang terdekat. Cerita yang akan kamu dengar malam ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah cerita tentang ambisi, tentang kecantikan yang dipuja, dan tentang kesalahan kecil yang membawa kutukan panjang. Kisah ini diangkat dari cerita warga sekitar, mitos yang beredar dari mulut ke mulut, dan kejadian-kejadian aneh yang dipercaya benar-benar pernah terjadi. Dengarkan dengan lampu redup, jangan terlalu dekat dengan cermin, dan pastikan kamu tidak sendirian. Karena malam ini, kita akan membuka kisah pesugihan salon kecantikan. Di sebuah kota kecil yang jalannya mulai rusak dan lampu malam sering mati, berdirilah sebuah salon kecantikan tua bernama Salon Ratna Ayu. Letaknya agak masuk ke gang sempit, diapit rumah kosong dan bangunan bekas klinik bersalin yang sudah lama ditinggalkan. Dulu salon itu nyaris gangkrut. Pemiliknya, Ratna, seorang janda berusia akhir 30-an, hidup pas-pasan. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan misterius 3 tahun lalu, Ratna harus menanggung semua sendiri. Salon kecil itu adalah satu-satunya sumber hidupnya. Namun kenyataannya pahit. Pelanggan sepi, alat-alat tua, cat dinding mengelupas, cermin salon retak seperti pernah dipukul sesuatu. Setiap sore Ratna duduk di kursi kecil dekat pintu, menatap jalan kosong sambil menghitung uang receh di laci kasir. Kadang dalam sehari tak satu pun pelanggan datang. Kalau begini terus, aku bisa tutup bulan depan, gumamnya pelan. Malam itu hujan turun deras. Angin membuat pintu salon berdecit sendiri. Ratna hampir menutup salon ketika seorang perempuan tua tiba-tiba berdiri di depan pintu. Pakaiannya hitam, rambutnya panjang, putih semua. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam menatap Ratna. "Apa masih buka?" tanya perempuan itu dengan suara berat. Ratna ragu. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. "Masih, sebentar lagi tutup, Bu." Perempuan itu masuk tanpa bicara lagi. Anehnya, lantai tidak berbunyi sama sekali saat kakinya melangkah. "Aku mau perawatan wajah," katanya singkat. Ratna sempat heran. Wajah perempuan itu sangat tua, tapi kulitnya bersih, nyaris tanpa noda. Selama perawatan, perempuan itu hanya menatap Ratna lewat cermin. "Kamu capek hidup miskin?" Tiba-tiba ia bertanya. Ratna terkejut, tangannya gemetar. "Siapa yang tidak, Bu?" Perempuan itu tersenyum tipis, senyuman yang membuat Ratna merinding. "Salon ini bisa ramai, kamu bisa kaya, cantik, dipuja banyak orang." Ratna tertawa kecil, menganggap itu hanya omongan orang tua. "Tapi semua ada harganya," lanjut perempuan itu pelan. Sebelum Ratna sempat bertanya, perempuan itu bangkit. "Datanglah ke salon ini jam 12 malam, malam Jumat Kliwon." Lalu ia pergi begitu saja, tidak membayar, dan saat Ratna keluar mengejar, gang itu sudah kosong. Sejak malam itu, bau wangi bunga melati sering tercium di salon, meski tak ada bunga apapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi. Seorang pelanggan datang, lalu 2, lalu 5. Salon yang biasanya sepi mulai ramai. Orang-orang bilang, "Pelayanannya enak banget. Habis perawatan di sini wajahku cerah. Rasanya kayak balik muda." Ratna heran, ia tidak mengganti produk apapun. Tangannya juga sama, tapi hasilnya terlalu sempurna. Cermin yang retak itu kini tampak utuh. Lampu salon menyala lebih terang. Dinding yang mengelupas terlihat bersih. Namun ada satu hal yang membuat Ratna tidak tenang. Setiap selesai melayani pelanggan, ia merasa sangat lelah, seolah-olah ada sesuatu yang ditarik dari tubuhnya. Dan setiap malam, sekitar jam 12, ia mendengar suara orang menangis pelan dari ruang perawatan belakang. Suatu sore datanglah Dina, siswi SMA yang terkenal cantik di sekolahnya. Ia datang bersama temannya. "Aku mau facial yang bikin wajahku makin glowing," kata Dina sambil bercermin. Ratna sempat ragu, ada perasaan tidak enak di dadanya. Saat perawatan dimulai, tiba-tiba lampu berkedip. Cermin di depan Dina tampak berembun.
Padahal ruangan tidak dingin. Dina menatap wajahnya sendiri, lalu teriak, "Mbok, kok wajahku kayak tua?" Ratna panik, namun saat ia mendekat, wajah Dina kembali normal, mulus, cantik. "Itu cuma capek, Dek," kata Ratna menenangkan. Tapi malamnya, Dina pingsan di rumah. Keesokan harinya, wajah Dina tampak pucat dan kusam, seperti kehilangan sesuatu. Ibunya datang ke salon sambil marah-marah. "Salon sampean pakai apa? Anak saya jadi kayak orang sakit." Ratna hanya bisa diam. Dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Jam menunjukkan pukul 23.55. Salon Ratna Ayu tiba-tiba wangi melati menyengat. Lampu menyala sendiri. Cermin memantulkan bayangan lebih dari satu orang, padahal Ratna sendirian. Dari sudut ruangan terdengar suara yang sangat ia kenal. "Kamu sudah merasakan hasilnya, Ratna. Kini saatnya kamu tahu apa yang harus kamu bayar." Ratna menelan ludah, kakinya lemas. Dan di balik pintu ruang perawatan terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang sedang menunggu giliran. Jam dinding salon berhenti tepat di angka 12 malam. Detiknya membeku. Udara mendadak dingin dan bau melati berubah menjadi amis seperti darah segar. Ratna berdiri kaku di depan cermin. Bayangan di kaca tidak hanya miliknya. Di belakangnya tampak perempuan tua itu. Tapi kali ini wajahnya tidak sama. Kulitnya lebih kencang. Matanya hitam legam tanpa putih. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. "Kamu sudah menikmati hasilnya," kata perempuan itu. "Sekarang dengarkan baik-baik." Ratna ingin lari tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Apa maksud ibu?" Suaranya bergetar. Perempuan itu berjalan pelan mengelilingi salon. Setiap langkahnya membuat lampu bergoyang. Cermin-cermin kecil di dinding memantulkan wajah Ratna yang berbeda-beda. Ada yang tua, ada yang pucat, ada yang penuh luka. "Salon ini sekarang berada di bawah perlindunganku," katanya. "Aku dipanggil Nyai Rembulan." Nama itu membuat Ratna menggigil. Ia pernah mendengarnya dari cerita orang tua dulu. Sosok penunggu yang menukar kecantikan dengan umur dan jiwa. "Aku tidak pernah minta ini," Ratna menangis. Nyai Rembulan tertawa lirih. "Tapi kamu datang saat dipanggil. Itu sudah cukup." Nyai Rembulan berhenti di depan kursi perawatan utama. "Setiap pelanggan yang keluar cantik dari salon ini," katanya pelan, "meninggalkan sesuatu." Ratna menelan ludah. Apa yang ditinggalkan? Umur, kesehatan, dan sedikit demi sedikit jiwa mereka. Ratna jatuh berlutut. "Tidak, hentikan ini. Aku tidak mau." Nyai Rembulan mendekat, membelai rambut Ratna seperti ibu pada anaknya. "Tidak bisa." Ratna terdiam. "Mulai sekarang," lanjutnya, "setiap bulan kamu harus menyerahkan satu orang." Ratna mendongak dengan mata basah. "Menyerahkan?" "Pelanggan yang paling ingin cantik, yang paling iri, yang paling putus asa." Ratna menggeleng keras. "Kalau aku menolak?" tanyanya lirih. Nyai Rembulan tersenyum, lalu menunjuk cermin. Ratna melihat bayangannya berubah cepat. Rambutnya memutih, kulitnya mengeriput, matanya cekung seperti mayat hidup. Ini yang akan terjadi malam ini juga. Ratna berteriak. Aku setuju." Begitu kata itu keluar dari mulutnya, darah menetes dari hidungnya dan jam dinding berdetak kembali. Sejak malam itu, salon Ratna Ayu meledak popularitasnya. Antrian panjang,
Booking penuh sampai 2 bulan. Uang mengalir deras. Ratna mengganti perabot, merenovasi salon, membeli mobil. Tapi harga yang harus ia bayar mulai terlihat. Setiap malam, Ratna bermimpi buruk. Ia melihat pelanggan-pelanggannya berdiri telanjang di ruang perawatan. Wajah mereka cantik, tapi tubuh mereka berlubang seperti dimakan sesuatu. Dan saat ia bangun, selalu ada bekas cakar di punggungnya. Datanglah Maya, seorang wanita usia 40-an. Ia menangis saat masuk salon. "Suami saya selingkuh," katanya. "Saya mau terlihat muda lagi, apapun caranya." Ratna menatapnya lama. Hatinya berontak. "Bu, mungkin perawatan biasa saja cukup." Maya memegang tangan Ratna. "Saya bayar berapapun, tolong." Saat itu Ratna mendengar bisikan di telinganya. Dia cocok. Tangan Ratna gemetar saat memulai perawatan khusus. Lampu kembali berkedip, cermin berembun, suara nafas berat terdengar dari ruang belakang. Maya tersenyum bahagia setelah selesai. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih muda. "Terima kasih," katanya. 3 hari kemudian, Maya ditemukan meninggal mendadak di kamar mandi rumahnya. Wajahnya tetap cantik, tapi rambutnya memutih seluruhnya. Ratna muntah begitu mendengar kabar itu. Ia sadar, perjanjian sudah mulai. Malam itu, Ratna menatap salon yang kini mewah. Pantulan cermin memperlihatkan Nyai Rembulan berdiri di sudut ruangan. "Kamu melakukannya dengan baik," katanya puas. Ratna menangis. "Berapa lama ini akan berakhir?" Nyai Rembulan mendekat dan berbisik, "Sampai kamu tidak punya siapa-siapa lagi, atau sampai kamu sendiri yang aku ambil." Lampu salon mati serentak, dan dari ruang perawatan terdengar tawa pelan, bercampur tangisan. Sejak kematian Maya, Ratna tidak pernah tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia selalu melihat wajah-wajah cantik tersenyum tanpa mata. Bibir mereka merah, kulit mereka mulus, tapi rongga mata mereka kosong, hitam seperti lubang tanpa dasar. Dan semua wajah itu adalah wajah pelanggan salon miliknya. Pagi itu, Ratna berdiri di depan cermin salon. Ia mengoleskan bedak tipis, tapi tangannya berhenti. Di balik lapisan makeup, kerutan halus muncul di sudut matanya. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia baru berusia 39 tahun. Tapi bayangan di cermin terlihat seperti perempuan yang jauh lebih tua, terutama saat lampu salon sedikit redup. Dalam cahaya tertentu, wajah Ratna tampak berubah-ubah, seolah kecantikannya hanya pinjaman. Dan pinjaman itu mulai ditagih. Pelanggan-pelanggan yang berubah. Salon Ratna Ayu semakin terkenal. Orang-orang datang bukan hanya untuk perawatan, tapi untuk keajaiban. Ada wanita muda yang ingin cepat menikah. Ada janda yang ingin suaminya kembali. Ada gadis remaja yang iri pada kecantikan temannya. Ratna melayani mereka semua dengan hati penuh rasa bersalah. Namun satu hal membuatnya semakin takut. Beberapa pelanggan mulai berubah sikap setelah perawatan. Mereka menjadi mudah marah, sering melamun, dan ada yang mengaku mendengar suara memanggil dari cermin rumah mereka. Seorang pelanggan bahkan kembali ke salon sambil menangis. "Mbok Ratna, sejak dari sini saya lihat wajah saya sendiri ketawa di kaca." Ratna hanya bisa menunduk. Suatu sore, Sari, adik kandung Ratna, datang berkunjung. Sari adalah satu-satunya keluarga Ratna yang tersisa. "Kak, salonmu sekarang serem," kata Sari sambil memeluk dirinya sendiri. "Rasanya kayak banyak yang ngawasin." Ratna terdiam. Sari menatap wajah kakaknya lama. "Kak, kamu kelihatan capek. Wajahmu kayak bukan wajahmu." Ratna hampir menangis. "Jangan ikut campur, Sar," katanya dingin.
padahal hatinya hancur. Namun Sari tidak berhenti. Malamnya, Sari diam-diam masuk ke ruang perawatan belakang, ruangan yang selalu dikunci Ratna. Begitu pintu terbuka, bau amis menyeruak. Cermin besar di dinding penuh bekas telapak tangan dari dalam kaca. Sari menjerit. Di dalam cermin, ia melihat bayangan perempuan tua, dan di belakangnya puluhan wajah pelanggan salon. Keesokan harinya, Sari menangis memohon pada Ratna. "Hentikan ini, Kak. Ini bukan Rizky, ini kutukan." Ratna memeluk adiknya. "Aku nggak bisa, aku sudah terikat." Sari terdiam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, aku nggak mau kakak sendirian." Ratna menatap Sari dengan kaget. "Kamu mau apa?" Sari menghela napas. "Aku juga capek hidup miskin. Aku juga ingin cantik, ingin dihargai." Ratna mundur selangkah. "Tidak, jangan kamu." Tapi malam itu, Nyai Rembulan muncul kembali di cermin. "Adikmu cocok, masih muda, masih murni." Ratna menutup telinganya. "Jangan sentuh dia." Nyai Rembulan menatap Ratna. "Kecantikan selalu memakan yang paling dekat dulu." Beberapa hari kemudian, Sari jatuh sakit aneh. Kulitnya pucat, rambutnya rontok, tapi wajahnya justru tampak semakin cantik. Orang-orang memuji Sari. "Adikmu awet muda banget," kata pelanggan. Ratna tahu itu bukan pujian, tapi peringatan. Setiap kali Sari tertidur, Ratna melihat bayangan hitam duduk di tepi ranjangnya, menyisir rambut Sari dengan jari panjangnya. Malam itu, Ratna menatap wajah Sari yang tertidur lemah. Di cermin kamar, Nyai Rembulan tersenyum puas. "Satu jiwa sudah setengah milikku," katanya. Ratna berlutut sambil menangis. "Ambil aku saja." Nyai Rembulan mendekat, wajahnya tepat di cermin. "Belum, masih banyak kecantikan yang ingin kau jual." Lampu kamar padam, dan dalam kegelapan, Ratna mendengar detak jam yang kembali menghitung umur seseorang. Cermin besar di ruang perawatan kini tak pernah Ratna tutup kainnya. Dulu, ia selalu menutup cermin itu setiap malam. Tapi, sejak Sari jatuh sakit, kain penutupnya selalu jatuh sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang membukanya. Dan setiap kali cermin itu terbuka, Ratna merasa seperti ditatap dari dalam. Pagi itu, salon masih sepi. Sari tertidur di kursi belakang, tubuhnya lemah, nafasnya berat. Ratna duduk di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri. Di pantulan kaca, wajah Ratna terlihat cantik, terlalu cantik. Kulitnya kencang, bibirnya merah alami, namun matanya kosong, seperti milik orang lain. "Kenapa kamu ambil mereka?" Ratna berbisik ke cermin. Pantulan di kaca tersenyum, tapi bibir Ratna tidak bergerak. "Karena mereka ingin." Suara Nyai Rembulan terdengar dari dalam cermin, dan kamu yang membuka pintunya. Permukaan kaca beriak seperti air. Perlahan bayangan lain muncul. Ratna melihat puluhan wajah perempuan terperangkap di dalam cermin. Ada yang menangis, ada yang menjerit tanpa suara, ada yang tersenyum kaku. Itu pelanggan-pelanggannya. "Ini tempat mereka disimpan," kata Nyai Rembulan. "Cermin ini adalah perutku." Ratna menutup mulutnya menahan muntah. Sejak hari itu, cermin mulai berulah. Setiap pelanggan yang duduk di kursi perawatan, bayangannya di cermin selalu terlambat bergerak. Kadang tersenyum lebih dulu, kadang menoleh sendiri. Beberapa pelanggan ketakutan dan kabur. Namun yang tetap bertahan adalah mereka yang paling terobsesi pada kecantikan. Suatu sore, seorang influencer lokal bernama Lina datang. Wajarnya sudah cantik, tapi matanya penuh iri. "Aku mau lebih cantik dari semua orang," katanya tanpa malu. Saat perawatan dimulai, cermin memantulkan wajah Lina yang retak seperti porselen. Dari retakan itu, keluar rambut hitam tipis seperti akar.
Ratna menghentikan perawatan. Sudah cukup, tapi suara dari cermin berbisik, "Lanjutkan." Ratna menangis, namun tangannya tetap bergerak. Malamnya, Sari terbangun dengan nafas tersengal. Ia berjalan tertatih ke ruang perawatan. Ratna tertidur di kursi, kelelahan. Sari berdiri di depan cermin besar. Pantulan kaca menampilkan wajah Sari yang sangat cantik, lalu berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan wajah tua di baliknya. Dari dalam cermin, tangan-tangan putih meraih Sari. "Masuklah," bisik suara-suara itu. Sari menjerit. Ratna menarik adiknya. Namun telapak tangan Sari kini memiliki bekas sidik jari hitam seperti tinta yang meresap ke kulit. Keesokan harinya, seorang lelaki tua datang ke salon. Ia mengaku sebagai mantan juru kunci tempat itu berdiri. "Dulu di sini bukan salon, ini tempat pemujaan kecantikan terlarang." Ratna pucat. Ia menjelaskan bahwa cermin itu adalah gerbang, tempat jiwa-jiwa ditukar. Setiap pantulan yang terlalu lama akan kehilangan jalan pulang. "Cermin itu harus dihancurkan," katanya tegas. Ratna menatap cermin. Nyai Rembulan tersenyum dari dalam. "Menghancurkan cermin berarti menghancurkan hidupmu sendiri." Malam itu, Ratna berdiri sendirian di depan cermin membawa palu. Di pantulan kaca, ia melihat dua bayangan, dirinya dan Sari berdiri di belakangnya, padahal Sari sedang tertidur di kamar. Nyai Rembulan berbisik lembut, "Pilihlah, cermin ini atau adikmu." Tangan Ratna gemetar, air matanya jatuh ke lantai, dan dari dalam cermin terdengar ketukan pelan, seperti orang yang ingin keluar. Palu itu jatuh dari tangan Ratna. Bukan karena ia tak sanggup memegangnya, tapi karena ia tak sanggup memilih. Cermin besar di ruang perawatan berdenyut pelan, seperti jantung hidup. Dari dalamnya terdengar bisikan-bisikan halus, memanggil nama Ratna dan Sari bergantian. Cepat, waktunya hampir habis. Ratna berlutut di lantai salon yang dingin. Kepalanya pusing. Matanya perih karena terlalu banyak menangis. "Aku cuma ingin hidup layak," lirihnya. "Aku cuma ingin salon ini berhasil." Dari pantulan kaca, Nyai Rembulan menatapnya dengan wajah yang kini benar-benar muda. Terlalu sempurna, terlalu indah untuk sesuatu yang jahat. "Semua keinginan punya harga," katanya tenang. "Dan kamu sudah menandatangani dengan putus asamu sendiri. Pengorbanan yang dipilihkan." Pagi itu, Sari semakin parah. Ia tidak bisa berdiri lama. Kulitnya dingin, nadinya lemah. Tapi wajahnya semakin bersinar, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang dan indah. Orang-orang yang melihatnya berkata kagum, "Adikmu kelihatan cantik banget sekarang." Ratna ingin berteriak. Itu bukan pujian. Itu tanda bahwa jiwa Sari sudah mulai ditukar. Di ruang perawatan, cermin kembali berirak. Wajah-wajah di dalamnya bergerak gelisah. Satu jiwa lagi, satu jiwa terdekat. Ratna menutup telinganya. "Tolong jangan dia!" Nyai Rembulan muncul, berdiri di belakang Ratna. "Kalau bukan dia," bisiknya, "maka kamu." Ratna terdiam, napasnya tersendat. Siang itu, Ratna membawa Sari pergi ke rumah seorang dukun tua di pinggir kota. Orang yang dikenal jarang bicara, tapi disegani. Begitu melihat Sari, dukun itu langsung menggeleng. "Sudah setengah jalan," katanya. Jiwanya ditambatkan di kaca. Ratna memohon sambil menangis. "Tolong, ambil saya saja." Dukun itu menatap Ratna lama. "Kalau kamu mati, adikmu tetap tidak kembali utuh," katanya. "Yang bisa menghentikan ini cuma satu." Ratna menggenggam kain bajunya.
Hancurkan cerminnya? Dukun itu mengangguk pelan. Tapi siapapun yang paling terikat dengan cermin itu akan ikut hancur. Ratna pulang dengan hati remuk. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, membuat salon gelap gulita. Ratna berdiri di depan cermin besar. Palu kembali di tangannya. Di pantulan kaca, ia melihat seluruh hidupnya. Masa miskin, penghinaan, rasa iri, dan semua doa yang dulu ia panjatkan dengan air mata. "Aku yang memulai semua ini," katanya lirih. "Biar aku yang mengakhirinya." Nyai Rembulan tersenyum tipis. "Kamu yakin? Tanpa salon ini, kamu tidak punya apa-apa." Ratna mengangkat palu tinggi-tinggi. "Lebih baik miskin daripada hidup dari nyawa orang lain." Palu itu menghantam cermin, berak. Retakan besar menjalar seperti urat nadi. Dari dalam cermin terdengar jeritan panjang, bercampur suara tertawa marah. Angin kencang menyapu ruangan, lampu meledak satu persatu. Ratna terlempar ke belakang. Di lantai, ia melihat darah mengalir dari hidung dan telinganya. Cermin tidak hancur sepenuhnya. Ia retak, tapi tetap berdiri. Nyai Rembulan jerit, wajahnya terbelah antara cantik dan busuk. "Perjanjian belum selesai," teriaknya. Ratna merangkak ke arah cermin, tubuhnya gemetar. "Tapi aku sudah memilih." Retakan cermin menyala redup. Satu persatu wajah di dalamnya menghilang. Di kamar belakang, Sari menjerit kesakitan, lalu terdiam. Ratna memanggil adiknya. Saat ia sampai ke kamar, Sari tertidur lemah, tapi napasnya kembali normal. Wajahnya tidak lagi bercahaya berlebihan. Ia tampak manusia. Ratna tersenyum sambil menangis. Namun saat ia menatap pantulan dirinya di kaca kecil kamar, ia terdiam. Wajahnya kini tampak sangat tua. Rambutnya memutih separuh. Matanya cekung. Kutukan itu berpindah. Di ruang perawatan, cermin besar berdiri retak, memantulkan bayangan Ratna yang rentah. Dari dalam retakan, suara Nyai Rembulan terdengar lirih, penuh kebencian. "Kamu belum bebas, Ratna. Kamu hanya menggantikanku sementara." Ratna duduk lemas di lantai salon yang sunyi. Di luar, hujan berhenti, dan jam dinding kembali berdetak. Kali ini menghitung sisa umur Ratna sendiri. Pagi datang, tapi tidak pernah benar-benar terang bagi Ratna. Salon Ratna Ayu masih berdiri, namun suasananya berubah. Tidak ada lagi tawa pelanggan, tidak ada musik lembut, hanya keheningan berat yang menempel di dinding-dindingnya. Cermin besar itu masih ada, retak, diam, seperti menunggu. Ratna kini jarang keluar rumah. Ia selalu mengenakan kerudung dan masker, menutupi wajahnya yang semakin hari semakin asing. Setiap pagi, ia menatap cermin kecil di kamar dengan takut. Pantulan yang ia lihat sering terlambat bergerak atau tersenyum saat Ratna tidak. Kadang, wajah itu bukan wajahnya. Ada hari di mana ia melihat wajah Maya. Ada hari ia melihat wajah Lina. Dan suatu pagi, ia melihat wajah Nyai Rembulan sendiri. Ratna menjatuhkan cermin itu sambil berteriak. Ratna mencoba menutup salon. Papan dijual dipasang. Iklan disebar. Bahkan ia membiarkan salon kosong berminggu-minggu. Namun setiap malam, lampu salon menyala sendiri. Bau melati kembali tercium. Dan keesokan paginya, selalu ada uang di laci kasir. Ratna tahu, masih ada yang datang. Ia mulai mendengar ketukan halus dari ruang perawatan, seolah ada pelanggan yang sabar menunggu. Wajah-wajah yang menuntut. Ratna terbangun oleh suara bisikan. Ia turun ke salon dengan tubuh gemetar. Di depan cermin besar, pantulan itu hidup kembali. Retakan kaca menyala redup,
dan dari dalamnya muncul wajah-wajah perempuan yang dulu pernah dirawatnya. Kembalikan umur kami, wajah kami. Ratna menangis. Aku juga korban. Salah satu wajah mendekat ke retakan kaca. Itu wajah Sari, tapi matanya hitam kosong. Kak, bisiknya. Ratna jatuh terduduk. Konflik dengan Sari. Sari kini sehat, tapi berubah. Ia jarang menatap cermin. Ia sering melamun, dan kadang berbicara sendiri di malam hari. Suatu malam Sari berkata pelan, "Kak, kenapa wajahmu sering berganti?" Ratna terdiam. "Kamu tahu kan?" tanya Ratna lirih. Sari mengangguk. "Ada yang ikut pulang bersamaku malam itu," katanya. "Dan sekarang dia tinggal di kakak." Ratna memeluk adiknya sambil gemetar. Cermin besar bergetar keras. Nyai Rembulan muncul setengah badan dari dalam retakan kaca. Wajahnya rusak, suaranya parau. "Kamu penjaga sekarang. Rawat cermin ini, atau semua jiwa yang pernah kau sentuh akan hancur." Ratna menatapnya dengan mata kosong. "Apa yang harus aku lakukan?" Nyai Rembulan tersenyum kejam. "Teruskan salon ini dengan wajah siapapun yang dibutuhkan." Ratna sadar, kutukan ini belum berakhir. Ia hanya berganti bentuk. Malam itu, Ratna berdiri di depan cermin besar. Perlahan wajahnya berubah. Kerutan memudar, kulitnya kembali halus, cantik, tapi bukan miliknya. Di balik pantulan kaca, puluhan mata menatapnya. Di luar, terdengar ketukan pintu salon. Ada pelanggan baru datang. Ratna menarik napas panjang dan membuka pintu. Ketukan itu terdengar pelan, tapi terasa seperti palu yang menghantam dada Ratna. Tok, tok, tok. Jam dinding menunjukkan 11.47 malam. Ratna berdiri kaku di balik pintu salon. Bau melati kembali pekat. Cermin besar di ruang perawatan berkilau samar. Retakannya berdenyut seperti luka yang belum sembuh. "Jangan buka," bisik suara di kepalanya. "Buka," sahut suara lain dari dalam cermin. Ratna menutup mata, lalu memutar gagang pintu. Di depan salon berdiri seorang perempuan muda. Usianya sekitar 25 tahun. Wajahnya polos, tidak cantik, tidak jelek. Tapi matanya kosong, seperti orang yang sudah terlalu lama menangis. "Apa masih buka?" tanyanya pelan. Ratna mengangguk. Saat perempuan itu masuk, Ratna merinding. Di lantai tidak ada bayangannya. "Nama saya Ayu," katanya sambil duduk di kursi perawatan. "Saya dengar salon ini bisa mengubah hidup." Kalimat itu seperti pisau. Ratna menatap wajah Ayu lewat cermin. Pantulannya terlambat sepersekian detik, lalu tersenyum sendiri. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ratna dengan suara hampir habis. Ayu menunduk. "Saya ingin merasa cukup. Saya capek dibanding-bandingkan. Capek merasa tidak pernah cantik." Cermin bergetar pelan. Saat Ratna mulai membersihkan wajah Ayu, tiba-tiba cermin menampilkan bayangan lain. Ratna terhenti. Bayangan itu adalah Ratna muda. Wajahnya saat pertama membuka salon. Polos, penuh harapan. Ayu menatap cermin dan tersenyum sedih. "Kak Ratna, tahu tidak saya siapa?" Ratna menelan ludah. Ayu mengangkat wajahnya. "Saya adalah semua perempuan yang kakak sakiti." Lampu berkedip keras. Di cermin, wajah Ayu berubah-ubah. Menjadi Maya, menjadi Lina, menjadi pelanggan-pelanggan lain. Semua bergantian muncul di wajah yang sama. Ratna mundur sambil menangis. "Tidak, ini tidak mungkin." Ayu berdiri. Kini bayangannya muncul. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. "Kami terjebak di sini, dan kamu adalah pintunya." Nyai Rembulan muncul dari dalam cermin. Wujudnya nyaris hancur.
tapi senyumnya masih licik. Dia pelanggan terakhir. Jika kamu menyelesaikannya, kamu bebas. Ratna terdiam. Bebas? Suaranya serak. Tidak ada lagi wajah berganti. Tidak ada lagi bisikan. Kamu akan cantik selamanya. Ratna menatap Ayu. Perempuan itu berdiri pasrah. Kalau aku menolak, tanya Ratna. Nyai Rembulan tertawa. Maka semua jiwa di cermin, termasuk adikmu, akan aku tarik kembali. Ratna berteriak marah. Ini tidak adil. Nyai Rembulan mendekat ke kaca. Kamu memilih jalan ini. Pilihan yang menghancurkan. Ratna memegang wajah Ayu dengan kedua tangannya. Maafkan aku, tangisnya pecah. Ayu tersenyum lembut. Kak, kecantikan bukan yang kami cari. Kami cuma ingin dilepaskan. Ratna terdiam. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap cermin besar. Retakan di kaca membentuk pola seperti jeruji penjara. Tiba-tiba Ratna sadar. Ini bukan tentang salon. Bukan tentang cantik. Ini tentang keberanian untuk mengakhiri semuanya. Ratna berbalik menghadap cermin. Ratna mengambil gunting besar dari meja rias. Ia menatap pantulannya, yang kini tersenyum sendiri. Aku bukan penjaga, katanya tegas. Aku kuncinya. Nyai Rembulan menjerit. Berhenti! Ratna mengangkat gunting ke wajahnya sendiri. Darah menetes ke lantai salon. Cermin bergetar hebat. Jeritan dari dalam kaca memenuhi ruangan. Ayu menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, bau melati berubah menjadi bau tanah basah. Lampu salon padam. Keheningan menyelimuti segalanya. Tidak ada suara. Tidak ada bau melati. Tidak ada detak jam. Ratna tergeletak di lantai salon, bersimbah darah. Gunting jatuh dari tangannya. Wajahnya penuh luka. Bukan luka potong biasa, melainkan luka seolah kulitnya menolak menempel. Cermin besar di ruang perawatan bergetar hebat. Retakannya melebar seperti mulut raksasa yang menganga. Dari dalamnya, jeritan membuncah. Bukan satu suara, tapi puluhan jiwa yang akhirnya dilepaskan. Satu persatu wajah muncul dari cermin. Maya, Lina, para pelanggan yang selama ini terjebak. Wajah-wajah itu tidak lagi cantik. Mereka tampil apa adanya. Lelah, luka, tapi lega. Ayu berdiri di tengah ruangan. Untuk pertama kalinya, bayangannya terlihat jelas di lantai. Ia menatap Ratna yang terengah-engah. Kak, terima kasih, ucapnya pelan. Ratna tersenyum lemah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Akhirnya, selesai. Namun Nyai Rembulan belum sepenuhnya kalah. Dari dalam cermin, sosoknya muncul dalam wujud paling mengerikan. Tubuhnya hitam, wajahnya terbelah antara cantik dan busuk. Kamu pikir ini berakhir? Kamu milikku. Cermin pecah dengan suara menggelegar. Ledakan kaca membuat Ratna terlempar. Pecahan cermin menancap di sekujur tubuhnya. Namun tidak ada rasa sakit di wajahnya. Karena wajah Ratna terlepas. Kulit wajah itu jatuh ke lantai seperti topeng. Kosong. Tidak bernyawa. Ratna masih hidup, tapi tanpa wajah. Nyai Rembulan menjerit saat retakan terakhir di cermin menyala terang. Aku tidak akan kembali sendirian. Ratna merangkak, tubuhnya hampir hancur. Pergilah, bisiknya. Semua ini sudah cukup. Dengan sisa tenaga terakhir,
Ratna menyentuh cermin yang retak. Cahaya putih menyembur dari dalam kaca. Jeritan berhenti. Dan segalanya sunyi. Setelah semua berakhir, pagi datang. Warga sekitar dikejutkan oleh salon tua yang runtuh sendiri. Tidak ada api, tidak ada ledakan. Bangunan itu seolah ambruk karena usia. Di dalamnya ditemukan jasad Ratna, tanpa wajah, tanpa identitas. Di wajahnya hanya ada senyum samar yang tidak tercetak di kulit manapun. Sari selamat. Ia pindah dari kota itu, menjalani hidup sederhana, tak pernah lagi bercermin terlalu lama. Namun kadang di malam tertentu, Sari mencium bau melati yang sangat samar, lalu menghilang. Bertahun-tahun kemudian, di lokasi bekas salon itu, berdiri bangunan baru, sebuah toko kecantikan modern. Pemiliknya perempuan muda, cantik, ramah, selalu tersenyum. Di ruang riasnya tergantung sebuah cermin besar, tanpa retakan. Namun, jika diperhatikan baik-baik, pantulan di cermin itu selalu tersenyum lebih dulu. Dan di sudut bawah kaca, seperti bekas noda lama yang tak pernah bisa dihapus, tertulis samar. Kecantikan selalu meminta wajah baru.